Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada materi kita kali ini kita akan belajar tentang himpunan bagian. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Dan salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Kompetensi dasar materi kita kali ini adalah menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengenal pengertian himpunan bagian serta notasinya, kemudian mencari banyaknya himpunan bagian dengan menggunakan rumus dan segitiga Pascal. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yaitu himpunan bagian. Pengertian himpunan bagian yaitu himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B. Dituliskan dengan notasi A subset B ya, seperti huruf C tapi dia agak lonjong. Nah, itu lambang himpunan bagian. Nah, pada diagram Venn di samping ternyata himpunan A termuat di dalam B. Setiap anggota A yaitu A, B, dan C menjadi anggota B. Ya, dalam hal ini dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Ya, kalian bisa lihat diagram Venn di sebelah kiri ya. Nah, dari diagram Venn pada gambar di samping dapat dikatakan bahwa himpunan B memuat A. Nah, kalau dibalik berarti ditulis dengan notasi B memuat A atau subsetnya terbalik ya. Nah, jadi lambang A subset B itu dibaca A himpunan bagian dari B. Nah, kalau subsetnya terbalik, B subset A itu dibacanya adalah himpunan B memuat A. Oke, sekarang contoh soal yang pertama. Perhatikan, diketahui himpunan-himpunan berikut. Himpunan A adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B adalah anggotanya A yang genap atau anggota A yang genap. C itu adalah anggota A yang lebih dari 3. Nah, itu adalah himpunan-himpunannya. Nah, tentukan hubungan himpunan B dan C terhadap A. Nah, sekarang kita coba lihat hubungannya ya. Nah, anggota himpunan B adalah karena anggota A yang genap berarti 2 dan 4. Maka 2 dan 4 adalah subset dari anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 atau B subset A. Selanjutnya hubungannya dengan himpunan C ya, C dengan A. Kita lihat, nah C itu kan anggotanya A yang lebih dari 3, yang lebih dari 3 berapa? 4 dan 5. Nah, karena himpunan A itu adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, maka 4,5 subset dari 1, 2, 3, 4, 5 atau himpunan C, himpunan bagian dari A. Sekarang contoh soal yang kedua. Untuk himpunan H sama dengan A, B, C, dan D, tulislah himpunan-himpunan bagian dari himpunan H. Nah, untuk menentukan himpunan bagian dari H, ya, yang mempunyai 2 anggota dan yang mempunyai 3 anggota. Nah, caranya adalah himpunan bagian H yang memiliki 2 anggota berarti kita pasangkan ya 2 anggota ya. Jadi dalam kurung AB, A, B, kemudian dalam kurung A, C, dalam kurung A, D. Jadi masing-masing himpunan itu memiliki 2 anggota. Selanjutnya dalam kurung B dengan C dan dalam kurung B dengan D. Yang terakhir adalah kita pasangkan C dengan D. Nah, itu tidak boleh ada yang sama ya. Jadi misalkan A, B, satu lagi B, A, nggak boleh ya, karena itu anggotanya sama. Jadi tidak boleh ada yang sama. Jadi himpunan bagian dari H yang mempunyai 2 anggota adalah ada berapa itu? 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6.
Selanjutnya himpunan bagian dari H yang mempunyai 3 anggota. Jadi di dalam tanda kurung itu ada 3 anggota. Jadi A, B, C. Sekarang A, B, D, A, C, D, dan terakhir adalah B, C, D. Ya, jadi nggak boleh ada yang sama. Sehingga himpunan bagian yang memiliki 3 anggota dari himpunan H adalah ada 4. Kita lanjutkan dengan himpunan A sebagai himpunan bagian dari A. Ya, setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi, untuk sembarang himpunan A selalu berlaku A subset A. Ya, untuk setiap himpunan, misalnya himpunan A dan B berlaku jika himpunan A subset B dan B subset A, maka himpunan A itu sama dengan himpunan B. Ya, sebagai contoh, perhatikan. Diketahui himpunan P anggotanya adalah GIN ya. Dan Q anggotanya adalah MIGRAN. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Apakah P adalah subset Q atau P himpunan bagian dari Q? Nah, jawabnya semua anggota P yaitu MARGI dan N menjadi anggota Q. Maka P subset Q. Kemudian yang B, apakah Q subset P? Kita lihat, semua anggota himpunan Q yaitu MIGRAN menjadi anggota P, maka Q juga subset P. Nah, karena P subset Q dan Q subset P, maka terdapat hubungan satu-satu antara P dan Q. Dengan demikian, himpunan P dan himpunan Q merupakan himpunan yang sama ya, karena anggotanya juga sama ya, huruf-hurufnya walaupun di situ tersusunnya berbeda. Oke, sekarang ada catatan lagi untuk himpunan bagian. Nah, himpunan kosong ya, himpunan kosong itu juga sebagai anggota dari himpunan bagian. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Perhatikan tabel berikut ya. Di situ ada tabel yang kolom pertama ada kolom himpunan, kolom kedua adalah banyaknya anggota, kolom ketiga adalah himpunan-himpunan bagiannya, kemudian kolom yang keempat adalah banyaknya himpunan bagian. Nah, perhatikan ya yang baris pertama. Baris pertama adalah himpunan yang anggotanya P ya, jadi dia memiliki satu anggota ya, jadi banyaknya anggota hanya satu. Nah, himpunan bagiannya apa aja Bu? Himpunan bagiannya adalah himpunan kosong atau kurung kurawalnya kosong ya di situ. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya adalah P saja, sehingga banyaknya himpunan bagian ada 2, yaitu himpunan kosong dan himpunan yang anggotanya P. Jadi banyaknya himpunan bagiannya 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Kemudian yang kedua, perhatikan himpunan yang anggotanya P dan Q. Nah, banyak anggotanya ada berapa Bu? Nah, di dalam kurung itu kan ada 2 anggota ya, jadi banyak anggotanya ada 2. Nah, himpunan bagian-bagiannya apa aja Bu? Nah, yang pertama adalah himpunan kosong, himpunan yang anggotanya P saja, himpunan yang anggotanya Q saja, kemudian himpunan yang anggotanya P dan Q. Jadi ada 4 banyak himpunan bagiannya ya. Jadi 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2. Nah, dan seterusnya ya sampai banyak anggotanya N. N itu bilangan bulat ya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka rumus untuk menentukan banyak semua himpunan bagian dari suatu himpunan yang banyak anggotanya adalah N adalah 2 pangkat N. Sebagai contoh, tentukan banyak semua himpunan bagian dari Q sama dengan bilangan prima kurang dari 13. Nah, kita daftarkan dulu anggotanya ya. Bilangan prima kurang dari 13 apa aja Bu? Anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, kita hitung banyaknya anggota Q ada berapa? Ada 5 ya. Jadi NQ-nya sama dengan 5. Nah, kalau banyak anggotanya ada 5, maka banyaknya semua himpunan bagian itu adalah 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, sama dengan 32. Nah, itu bukan 3 pangkat 2 ya, tapi 32. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan himpunan bagian dan pola bilangan segitiga Pascal. Dalam pola bilangan segitiga Pascal, terdapat hubungan antara suatu bilangan dengan jumlah 2 bilangan berdekatan yang terdapat pada baris yang berada tepat di atasnya. Nah, awalnya kita awali dengan angka 1 ya, 1. Muncullah 1, 1.
Kemudian dari awal lagi 1. Nah, 1 tambah 1 itu berapa? 2. Terakhirnya 1 lagi. Kita awali dengan 1 lagi, berarti 1 tambah 2 adalah 3, 2 tambah 1 itu 3, dan yang terakhirnya 1 lagi. Kemudian kita awali 1 lagi. Nah, 1 tambah 3 itu adalah 4, 3 tambah 3 itu 6, 3 tambah 1 itu 4, dan terakhirnya 1 lagi. Nah, kemudian dan seterusnya. Jadi diawali dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 1. Jadi pola bilangan segitiga Pascal pada gambar di samping kiri ya dapat digunakan untuk menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal, yaitu tentukan banyaknya himpunan bagian dari W yang anggotanya adalah A, B, C, D, E, dan F yang mempunyai 1 anggota, 3 anggota, dan 4 anggota. Nah, cara menyelesaikannya kalau kita menggunakan segitiga Pascal, cukup kita perhatikan anggota atau jumlah anggota dari W. W itu ada anggotanya ada 6 ya, yaitu A, B, C, D, E, F ya, ada 6. Nah, sekarang kalau anggotanya ada 6, kita buat segitiga Pascal sebanyak 6 baris ya. Jadi 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya sampai kita ketemu yang terakhir adalah 1, 6, yaitu baris ke-6 ya. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Nah, cara membacanya ya, kita perhatikan baris yang terakhir dari sesuai dengan jumlah anggota yang dimiliki himpunan W ya. Karena 6 jadi 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Nah, kita baca dari kiri. Nah, di situ angka paling kiri adalah 1. 1 itu adalah himpunan bagian yang tidak memiliki anggota. Dia adalah himpunan kosong, hanya ada 1 ya. Kemudian di sini ada angka 6. Nah, angka 6 di situ adalah banyaknya himpunan bagian dengan 1 anggota. Kemudian 15, banyaknya himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. 20 itu adalah banyaknya himpunan bagian dengan 3 anggota. 15 itu adalah banyaknya himpunan bagian dengan 4 anggota. 6 itu adalah banyaknya himpunan bagian dengan 5 anggota. Dan 1 itu adalah himpunan bagian yang memiliki 6 anggota. Yaitu apa? A, B, C, D, E, F. Jadi dia terlihat satu himpunan. Oke. Begitu caranya, jadi kita tidak perlu sebutkan satu-satu sampai sejumlah himpunannya ya. Jadi itulah manfaatnya kita menentukan banyaknya himpunan bagian dengan menggunakan segitiga Pascal. Jika anggota dari suatu himpunan itu lebih dari 6 ya, atau lebih dari 5 itu banyak sekali. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini tentang himpunan bagian sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu Kiki jelaskan bisa difahami dan bisa dimengerti. Teruslah tetap rajin berlatih ya nak ya. Jangan bosan berlatih. Nah, di sini Ibu berikan latihan soal, ada 5 soal ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Next di pertemuan berikutnya kita akan berikan pembahasan dari latihan soal-soal berikut ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.